mengasihi, dengarkanlah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Dan kalau saya mendengar kata pembaptisan, ada dua peristiwa pengalaman yang terjemput dalam benak saya. Pengalaman pertama saat saya masih SMA, ada seorang teman yang tiba-tiba berkata kepada orang tuanya, mengatakan bahwa dia sudah tidak mau ke gereja lagi, atau dia memutuskan untuk tidak menjadi Katolik lagi. Saat ditanya mengapa kamu berkata demikian, teman itu mengatakan bahwa ya waktu saya dibaptis saya masih kecil, saya masih bayi. Waktu itu saya tidur, tidak ditanya apakah saya mau atau saya tidak mau untuk dibaptis. Lalu setelah sekarang saya SMA, saya dewasa, maka saya memilih untuk tidak lagi menjadi Katolik. Ya, tentu saja ada kehebohan di dalam keluarganya, tetapi singkat kata dia tetap memutuskan untuk tidak lagi menjadi Katolik. Pengalaman yang kedua terjadi beberapa tahun lalu saat saya diminta untuk memberikan perminyakan bagi seseorang yang tengah mengalami sakit kanker. Waktu itu sudah stadium akhir, dan menurut cerita teman-temannya sebenarnya usianya sudah tidak lama lagi. Lalu saya datang ke rumah sakit itu dan memberi perminyakan. Setelah perminyakan, saya sedikit berbincang dengan orang ini. Saya mengatakan kepadanya, "Mas, bagaimana perasaannya sekarang?" Lalu orang ini mengatakan, "Ya Romo, kalau saya mengatakan saya tidak takut untuk menghadapi masa depan saya, maka saya berbohong, Romo. Ya, saya takut menghadapi kematian saya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan saya itu menjaga saya. Saya percaya bahwa Tuhan saya itu melindungi saya. Dengan pembaptisan yang saya terima, saya percaya bahwa saya diselamatkan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
dari dua peristiwa pengalaman hidup saya itu, akhirnya saya sampai pada sebuah pemahaman bahwa pembaptisan itu bukan hanya sekedar tanda, tetapi juga sarana untuk bersaksi. Mengapa demikian? Ya, tentu saja pembaptisan adalah tanda. Dengan dibaptis, kita ditandai menjadi anak-anak Allah. Dengan pembaptisan, kita ditandai untuk menjadi bagian dalam keluarga besar Allah yang punya kesempatan, memperoleh kesempatan diselamatkan oleh Allah. Pembaptisan adalah tanda keselamatan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pembaptisan tidak berhenti sebagai tanda saja. Pembaptisan juga adalah sarana kita untuk bersaksi. Kalau hanya berhenti pada sebuah tanda, pembaptisan itu adalah tanda, maka tidak akan punya makna apapun. Tetapi saat pembaptisan itu membawa kita pada sebuah kesaksian hidup, kesaksian bahwa Allah mencintai dan mengasihi kita, maka pembaptisan kita itu akan memperoleh dayanya yang luar biasa. Sama seperti bacaan hari ini, di mana Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ada suara yang terdengar dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pembaptisan ini menandai awal karya keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Pembaptisan ini menjadi tanda bagi Yesus bahwa ia adalah anak yang dikasihinya. Tetapi pembaptisan ini bagi Yesus bukan hanya tinggal sebagai tanda, tetapi pembaptisan ini adalah sarana bagi Yesus untuk mewartakan keselamatan bagi kita. Pembaptisan ini bukan berarti bahwa Yesus adalah bagian dari kedosaan, tetapi dengan pembaptisan ini Yesus menyatakan Dia hadir untuk menghapuskan segala kedosaan yang membuat kita menderita. Yesus datang untuk membawa pertobatan, pengampunan, dan pemulihan. Pembaptisan Yesus menandakan Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur atas rahmat baptisan yang kita peroleh masing-masing. Dan semoga dengan rasa syukur ini, kita akhirnya bergembira dan bersuka cita bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Dan dengan rasa syukur ini, kita pun diundang untuk berbagi kebaikan, berbagi kesaksian, berbagi hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita membuka hati dan budi kita agar Roh Kudus yang sama datang menyertai kita dan berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Syukur